kesimpulan ini powerful banget, paling powerful banget. Membagi sebuah usaha itu menjadi 5 aspek. Jadi 5 aspek. Aspek yang pertama itu adalah potensinya atau identitas bisnisnya. Identitas bisnis itu jadi saya bilang gini, apa namanya, ceruk bisnis kamu amalan dalam hal ini bisnis ya, untuk bisa saya harus tambah rasanya, tapi kita mencari. Jadi apa ya, kalau teman-teman PBI Pesantren Bisnis Indonesia, khususnya yang terlibat di dalam bisnis akademi, ya beliau ya kan, ini kan sekarang ada kader bisnis akademi ya. Nah, itu familiar dengan ilmu bisnis. Jadi bisnis syariah itu adalah fikih muamalah ya, fikih bisnis ditambah dengan ilmu bisnis. Campurannya kan di situ kan. Contohnya apa? Misalnya ada memetakan untuk sebuah usaha itu harus ngapain dulu sih. Contohnya apa? Kita dulu apa? BRM kan ya. BRM. Awalnya kan BRM. Oh ya. Bisnis roadmap. Awalnya kan itu. Kemudian untuk BA2 yang sekarang ini diganti namanya BMR. Itu memang sudah dimodifikasi sedikit rupa. Nah, tapi kalau kami itu maksudnya, karena saya kan nasabnya ke Ustaz Fauzan ya, Ustaz Fauzan yang mendesain khusus, dan saya mengambil kesimpulan ini powerful banget, paling powerful banget. Membagi sebuah usaha itu menjadi 5 aspek. Jadi 5 aspek. Aspek yang pertama itu adalah potensinya atau identitas bisnisnya. Identitas bisnis itu apa aja? Identitas bisnis itu ada, kita harus mengetahui jenis usahanya dulu. Jenis usahanya, usaha barang atau benda atau jasa. Ya. Karena hukumnya beda-beda. Ya kan? Hukum perbuatan dengan hukum barang. Ya. Itu beda. Atau nanti bisa jadi keduanya, kan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setelah dari jenisnya adalah bentuk usahanya. Bentuk usahanya seperti apa? Apakah perseorangan atau bersama-sama? Kalau perseorangan kita berarti bypass lewat ke apa namanya, ke pos berikutnya. Tapi kalau misalkan dia bersama-sama, maka akan ada hukum tentang syirka. Menurut syirka, banyak lagi ya. Nah, setelah itu ada lagi namanya setelah jenis, bentuk, apa ya? Setelah permodalannya. Nah, permodalan ini dari mana? Macam-macam. Bisa dari utang, bisa dari apa namanya? Sendiri, atau memang dari syirkah tersebut. Tuh. Nah, ini bergantung lagi nanti nih, bergantung kepada yang sebelumnya tadi, syirkah atau bukan, gitu kan. Nah, ini yang paling penting di fondasi bisnis. Tanpa adanya ini, bangunan yang di atas, bangunan itu maksudnya aspek-aspek yang di atasnya nggak bisa kita lewati. Karena keberkahannya terbentur di sini. Di situ ini di fondasinya. Makanya disebut fondasi. Kalau UDC menyebutnya di sini fondasi. Tapi kalau di siapa namanya, Fauzan, ini identitas bisnis. Nah, selanjutnya baru kita bicara tentang nama usaha sama visi misi maupun nilai-nilai usaha tersebut. Ini mau bagaimana? Tapi apabila ini tidak sesuai dengan akidah syariah atau ini, maka yang dosa di sini aja. Kalau muamalahnya ini sudah benar sesuai dengan syariat ini, katanya oke. Tapi hanya dapat dosa karena visinya salah misalnya, atau namanya tidak sesuai dengan Islami, misalnya ada nama
misalkan soto gendruwo gitu kan, soto gendruwo itu ya ada. Tidak. Nah, itu kan nggak pas gitu kan, karena ada larangan dalam penamaran. Tapi muamalahnya boleh nggak? Boleh, ya kan? Cuma nama ininya aja yang bermasalah, dosanya di sini. Kalau ini sudah selesai, baru kita masuk ke aspek marketing. Yang paling penting kan itu, ya, marketingnya. Marketingnya itu dibagi 4. Ada target pasar, ada kita produknya apa, ya. Terus sama ini, sama bagaimana cara kita memasarkannya. Tapi semuanya ini harus dalam koridor syar'i. Misalnya target pasar di Islam, di kita kan mengenal bahwa kita tidak boleh bermuamalah apapun dengan kafir, hadis, fi'lan, ya kan? Apapun tidak boleh di situ. Apapun nggak boleh, ya kan? Nah ini kan kita bicaranya bisnis secara umum ya. Sampai sini dulu bisa menilai ya. Jadi contoh kasusnya, tapi pas materinya, khawatir saya lupa. Oke. Nanti Contohnya per gini. jam berapa? Masuk apa hitungan podcast atau hitungan apa kan? Apa persentase bisa hitungan kabel. kafir hadis filan. Oke. Saya posisinya sekarang ini ya, pengusaha TV. Oke, misalkan kemudian sudah jadi rahasia umum sekarang ini suplai terbesar dari baku itu justru dari USA. Ini gimana pemosisiannya? Apakah kita tetap memaksakan untuk kemudian mengambil ceruk yang sedikit, yaitu ya apa boleh kedelai lokal gitu, supaya di luar dari itu. Kalau ternyata kapasitas produksi kita yang lokal tadi nggak memenuhi, gimana solusinya? Nah, sampai di situ. Ya. Studi kasusnya. Oke. Jadi pertama kan kita lihat faktanya dulu. Sampai sejauh mana kebutuhan kita untuk impornya, ya kan? Sepanjang kita masih bisa melakukannya itu lokal, lakukan dulu lokal. Kapasitas kita sudah mulai membesar lagi, ya kan? Kapasitas sudah membesar lagi. Nah kita lihat produksi, kedelai tadi itu dari mana? Selain dari situ. Oh betul. Iya kan urutannya kan ada, urutannya ada. Gitu. Urutannya ada. Jadi nggak serta-merta adanya di sana karena di hari sana harganya murah. Harganya murah tapi kalau kita nggak kita tahu bahwa itu ada sesuatu yang harus dilanggar, kan nggak bisa juga. Tapi poinnya maksudnya yang memang lokal itu nggak bisa mendukung kapasitas produksi. Adanya pilihannya cuma yang impor. Yang impor dari kafir tadi ya. Nah sekarang tuh itu fakta. Nah sekarang gini, ini masih asumsi atau sudah fakta? Sudah jadi banyak ya usaha-usaha di saudara-saudara kita itu bahkan non-sewu dengan label misalkan beberapa produk ini herbal, ya kan? Herbal. Itu ada peluang justru bahan baku kan kalau namanya pengusaha itu mikirnya itu efisiensi macam-macam ya, pragmatis lah gampangan itu. Terus pokoknya sumbernya sing banyak dari sana. Banyak murah dari segala macam. Iya, pastinya kan cari yang murah. Kan. Baik. Tapi yang murah itu justru dari sana. Sekarang itu PR kita. Sekarang gini. Memang kondisi kita ekonomi ini pendapat saya tidak akan bisa maksimal. Ya, tidak akan bisa maksimal kalau memang kita hidup bukan di alamnya. Ya, di alam ini itu berat itu bukan hidup di alamnya. Apa Pak Indra? Diperjelas. Serius nih. Nanti dikasih. Artinya gini, bahwa siklus ini kan semua saling berkaitan.
Nah, termasuk bagaimana Islam mengatur mau itu perdagangan dan segala macam itu juga diatur sebenarnya. Kondisi saat ini apa yang menjadi aturan Islam sangat tidak dimungkinkan. Maka hal ini akan sulit untuk maksimal Islam, ya kan? Kepotong aja bagian sedikit, maka dia tidak belum rahmatan lil alamin secara keseluruhan, gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi kepada kasus yang tadi. Ya opo ini. Nah, inilah yang pertama adalah edukasi dulu. Edukasi dulu. Pertama edukasi. Pada saat kita sudah mengedukasi, kita sudah sama-sama paham bahwa kondisi ini bermasalah. Kita akan terus melawan aturan itu atau kita akan tunduk kepada aturan Islam. Itu pilihan. Saat ini masih pada Kira-kira kayak gitu. Ya, itu clue-nya ya. Itu clue-nya. Sepanjang masih bisa pilih. Apakah kita harus memaksakan untuk itu? Itu pilihan. Tapi Islam memberikan koridor. Islam memberikan koridor mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kira-kira like untuk kawan kafe luar biasa nih.